Ogia Majan Arsyal. Hai, perkenalkan nama saya Makfira Tahrim. Hai, perkenalkan saya Nabila. Hai, saya Naila Amira. Kami dari kelompok 9. Kelompok kami akan membahas mengenai penyakit Kolera. Yeay. Ribu orang menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, wabah yang kian meluas juga telah orang dan menginfeksi ratusan orang. Kolera adalah infeksi diare akut yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholerae. Jumlah kasus kolera yang dilaporkan ke WHO terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Selama tahun 2023, terdapat 535,320 kasus dan 4.007 kematian yang telah dilaporkan ke WHO dari 45 negara. Yang pertama, ada tahap prepatogenesis, yaitu keadaan sehat tapi rentan terhadap penyakit kolera yang mencakup periode sebelum seseorang terpapar bakteri Vibrio cholerae dan sebelum infeksi berkembang. Pada tahap ini, individu belum menunjukkan gejala penyakit, tetapi faktor-faktor yang menginfeksi sudah ada seperti kondisi sanitasi yang buruk. Yang kedua, ada masa inkubasi, yaitu waktu yang dibutuhkan agen untuk menginfeksi sampai timbul gejala. Masa inkubasi penyakit kolera biasanya sangat singkat, antara 12 jam hingga 5 hari untuk menunjukkan gejala setelah terpapar bakteri Vibrio cholerae. Nah, selanjutnya tahap dini. Tahap dini ini di mana sudah muncul tanda atau gejala. Pada tahapan ini merupakan awal infeksi bakteri Vibrio cholera yang berkembang biak di usus halus dan gejala klinis masih sangat ringan yang ditandai dengan diare ringan, rasa tidak nyaman pada perut, sedikit mual, dan tubuh mengalami sedikit dehidrasi. Selanjutnya ada tahap lanjut, yaitu penyakit sudah mulai berat. Bakteri telah berkembang lebih banyak dan menghasilkan toksin dalam jumlah besar sehingga menyebabkan hilangnya cairan dan elektrolit dalam tubuh. Nah, gejala yang timbul pada tahap ini seperti diare berat berwarna putih seperti air cucian beras, muntah-muntah tanpa disertai mual sebelumnya, dehidrasi berat yang ditandai mulut kering, mata cekung, kulit kering, kram otot, denyut jantung cepat, dan tekanan menurun. Lalu ada tahap akhir yang dimana ini menentukan hasil akhir bagi penderitanya. Yang pertama ada sembuh sempurna di mana penderita kembali ke keadaan sehat dan fungsi tubuh kembali normal seperti sebelum terinfeksi. Yang kedua, ada sembuh dengan cacat penderita di mana pasien mengalami pemulihan dari kolera, namun ada dampak atau kerusakan yang tersisa akibat infeksi tersebut. Yang ketiga, karir di mana penderita tidak menunjukkan gejala penyakit tetapi masih menyimpan patogen dalam tubuhnya. Yang keempat, kronis di mana penderita mengalami kondisi kronis dengan gejala penyakit tetap ada dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir ada kematian di mana penderita meninggal akibat infeksi tersebut. Nah, siapa saja sih individu yang berisiko terkena penyakit kolera? Yang pertama adalah penduduk yang tinggal di area dengan sanitasi yang buruk. Yang kedua, individu yang tinggal di daerah kumuh. Yang ketiga, individu yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi Vibrio cholera. Yang keempat, individu dengan gangguan sistem imun. Dan yang kelima, anak-anak dan orang lanjut usia. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit kolera yang terdiri dari pencegahan primer yang dilakukan pada masa prepatogenesis yang meliputi Nah, pencegahan yang kedua itu ada pencegahan sekunder yang dilakukan pada periode patogenesis. Yang terakhir, pencegahan tersier dilakukan apabila terjadi kerusakan struktural ataupun disabilitas. Adapun rancangan program untuk pencegahan kolera yang kelompok kami usulkan yaitu Kolera Aman. Apa sih program tersebut? Lalu, siapa saja sih sasaran program tersebut? Apa ya keunggulannya? Lalu, bagaimana sih program itu berjalan?